Halo, baiklah. Pada tutorial ini saya akan mencoba membahas yang namanya variabel. Nah, variabel itu simpelnya adalah kita anggap aja satu buah wadah yang nantinya bisa menampung isi tergantung dari tipe datanya. Nah, mungkin sebagai contoh kita ada satu wadah ember itu yang bisa menampung isinya pasir atau air. Nah, berbeda dengan wadah yang dengan jenis misalnya jaring itu uh, hanya bisa misalnya menampung wadah nilai-nilai besar seperti hanya batu. Kemudian pada saat kita masukkan pasir nggak bisa karena bisa keluar dari celah-celahnya. Nah, sebagai simpelnya seperti itu. Nah, mungkin di sini ada beberapa tipe data. Ada yang namanya integer, string, double, float. Sebenarnya masih banyak tipe data lainnya. Mungkin nanti sambil belajar bisa dicoba-coba. Ada yang namanya byte, ada yang namanya float, ada yang namanya long, dan lain-lain. Oke. Nah, kita fokus di 4 tipe data ini. Yang pertama kita coba itu adalah integer. Nah, format penulisannya itu diawali dengan tipe data dulu. Sebagai contoh, saya deklarasikan itu hanya cukup menulis int. Kita lihat di sini ada int, enter. Kemudian diikuti nama variabelnya. Nah, nama variabelnya di sini saya kasih misalnya contoh umur, titik, koma, jangan lupa. Nah, kita lihat di sini berarti kita udah ada satu buah variabel bernama umur dengan tipe int atau integer. Nah, di sini integer ini khusus hanya menampung nilai itu berupa angka bilangan bulat. Jadi kalau kita ingin memberikan dia nilai teks itu nggak akan bisa, nanti dia akan error. Atau jika kita ingin memberikan dia nilai berkoma itu nanti yang keluar itu hanya bilangan bulat aja. Sebagai contoh di sini kita udah ada int umur, titik koma, kemudian kita udah ada sedia wadah bernama umur. Kemudian wadah ini cara mengisinya atau variabel ini mengisinya bagaimana? Kita panggil dulu si variabelnya umur sama dengan diikuti nilainya apa. Sebagai contoh saya buat di sini 100 dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, sekarang kalau kita lihat kita sudah ada satu buah variabel bernama umur bertipe integer. Kemudian di sini umur itu kita isi nilainya dengan 100. Sekarang kita contoh panggil atau kita tampilkan di konsolnya. Sekarang kita panggil seperti ini, cw, jangan lupa nggak usah tulis full, cw aja, tab 2 kali. Kita lihat di sini udah otomatis dibuatkan titik koma dan berada di dalam functionnya. Kita isi aja di sini dengan variabel umur. Ingat yang kita panggil adalah variabelnya umur. Kalau saya jalankan tentunya nanti akan otomatis ketutup. Kita kasih read key, jangan lupa. Nah, ini kalau saya jalankan kita lihat dia akan menampilkan si angka 100 atau nilainya. Jadi bukan teks variabelnya. Kita coba di sini kita lihat. Nah, maka tampilnya 100. Jadi berapapun nilai variabel kita yang ada di sini, misalnya saya ganti jadi 45, kita jalankan, maka dia yang keluar juga 45. Nah, ini adalah salah satu contoh tipe data integer. Kemudian di sini juga akan saya bahas bagaimana penulisan variabel. Variabel itu nggak bisa mengandung spasi. Sebagai contoh di sini umur manusia. Kita lihat kalau saya biarin, kita lihat di sini setelah spasi dia akan ada error. Jika kita ingin ada spasi seperti ini, kita kasih underscores. Oke. Nah, kemudian yang kedua di sini variabel itu nggak bisa diawali dengan angka. Sebagai contoh di sini 1 umur manusia. Berbeda kalau saya taruh di bagian akhir umur manusia 1, dia nggak akan masalah. Kita lihat di sini nggak ada error. Kemudian variabel itu nggak bisa mengandung simbol-simbol tulisan seperti ini. Dia akan error setelah tanda simbol. Jadi untuk penulisan variabel itu hanya teks dan tidak mengandung spasi. Jika ingin menggunakan spasi itu kasih underscore.
dan jika ingin menggunakan angka itu pastikan berada di setelah huruf yang pertama. Dan kemudian setiap variabel ini yang di atas dan di bawah semuanya harus sama. Sebagai contoh di sini saya buat umur manusia, maka yang di bawah ini juga harus berubah, bukan umur lagi tapi menjadi umur manusia. Sekarang saya ganti, saya copy di sini umur manusia. Saya paste. Nah, kita jalankan di sini, dia akan tetap. Nah, mungkin inilah salah satu contoh tipe data integer. Mungkin untuk tipe data string, double, dan boolean itu akan kita bahas di tutorial selanjutnya. Terima kasih.